Sebelum kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo, kita mau mendengar kabar sukacita dulu dari Tante Mice. Tante Mice, halo. Tante Mice, bagaimana kita keadaan dapat Tante? kabar sukacita, Tante, kalau Tante Mice besok sudah boleh pulang. Ya, Puji Tuhan. perjuangan 30 hari di sini. 30 hari. Tante Mice, boleh nggak Tante kasih kesaksian yang pasti bisa menguatkan kita juga di sini, di rumah? Ya. 30 hari di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Rumah Sakit Pusat COVID ya. Luar biasa. Tante Mice tuh masuk tanggal 20-an ya. UGD IMC, kondisi tiba-tiba megap-megap, terus harus dirujuk ke rumah sakit ini, dibawa ambulan, semuanya Prita urus tuh. Prita hebat banget. Thank you kakak. Nah itu sampai sini aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Sepanjang jalan aku hanya nggak lepas mendaraskan Salam Maria terus. Sepanjang jalan, pokoknya itu nggak lepas. Aku selalu Salam Maria terus sampai aku masuk ruang HCU 2 hari. Lalu selama aku di sama Tante Mice di ruang isolasi 16 hari. 12 hari sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya di tempat tidur. Semua dibantu oleh para perawat ya. Perawat luar biasa, sungguh luar biasa. Makan, minum, ganti pampers, pokoknya Tante Mice nggak bisa ngapa-ngapain, bergantung dengan oksigen. Napasnya megap-megap, tenggorokan ini kering sekali. Tenggorokan kering, tapi harus minum kan? Nah, minum itu kalian tahu kan sedotan yang buat kopi yang tipis itu? Ya kan? Aku hanya mampu paling banyak 3 sedot. 3 sedot aja itu udah butuh perjuangan. Nggak kuat karena nafasnya, karena itu COVID-nya langsung nyerang pernapasan. Tapi puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan Bunda Maria, aku dapat dirujuk ke rumah sakit ini, yang rumah sakitnya benar-benar melayani dengan baik, semuanya baik. Terus, dengan penyertaan Tuhan juga, aku bisa bebas dari COVID. Luar biasa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Bunda Maria juga. Puji Tuhan. Waduh. Puji Tuhan. Tante Mice, terima kasih Tante untuk semangatnya. Kita juga di rumah harus tetap pokoknya semangat. Kalian jangan harus selalu rajin berdoa. Karena kita kemana lagi kan? Harus ke Tuhan. Ya? Thank you, Tante. Thank you, Tante. Perhatian sharingnya luar biasa. Thank you, Tante Lucy, love you. Oke, teman-teman, aku mau informasikan sedikit sebelum Romo juga membawakan firman. Nanti ketika Romo membawakan firman, teman-teman jika ada pertanyaan itu boleh banget, nanti kita tampung dulu ya teman-teman. Nanti bisa aksesnya di bit.ly/pertanyaan Bible Study. Nah, tadi juga Ko Jeffrey sudah masukkan di dalam chat room ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang pertanyaan terus jadi biar nggak kelupaan, takutnya nanti kan ke distract gitu, nanti teman-teman bisa langsung input pertanyaan di room chat yang ada di share ya sama Ko Jeffrey ya. Oke, kalau begitu. Romo, silakan untuk waktunya dipersilakan. Ya, kedengeran Romo Dilan, ayo Romo Dilan. Masuk kok, masuk. Ganti, bukan Dilan. Ya. Oke, kedengeran ya. Dibantu ya PowerPoint-nya ya. Oke, selamat malam guys. Selamat malam bro and sis. Gila. Malam guys. Malam guys. Jadi pada malam hari ini kita mau mendalami firman Tuhan, terlebih
saya melihat Bible studi kan semua, dan saya juga udah berapa kali melihat postingan-postingannya, siapa saja yang ngisi gitu lah. Kalau hari Rabu, biasanya hari Rabu kan, terus ada yang posting di IG gitu, biasa banyak ya. Itu saya tertarik untuk menarik bendera belajar kitab suci, biar agak menjual dikit OTW Kudus ya, on the way Kudus. Itu yang mau kita dalami malam hari ini. Maka selanjutnya next. Kalau yang belum kenal saya Romo Andreas Subekti, ya, Imam Keuskupan Agung Jakarta. Saya jadi pastor rekan paroki Pasar Minggu Keluarga Kudus. Ya, pokoknya buat saya everyday is Sunday, karena saya kan di Pasar Minggu ya. Jadi berasa liburan terus, hari Minggu terus. Tapi masalahnya pastor-pastor tuh kerjanya hari Minggu. Jadi everyday is Sunday, berarti saya harus kerja setiap hari ya. Intermezzo ya, itu foto saya. Beberapa saya kenal nih, ada Rildo dan kawan-kawan ya, Remy dan kawan-kawan semua nih. Wah. Dulu saya pernah Apa tuh? di San Mare ya. Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti saya buka dua kesempatan. Kita malam hari ini mendalami kitab suci dalam tanda kurung on the way Kudus, atau bahasa ininya menuju kekudusan gitulah ya. Lanjut, Dok. Oke. Latar belakang. Sebenarnya ini, ada desktop tuh. Desktop. Sebenarnya ini adalah tugas akhir saya yang diuji oleh dosen beberapa bulan yang lalu ya, tahun lalu. Ini perdana nih saya berikan dalam pendalaman ya, pewartaan ya. Kebelakang dari kita mendalami ini, saya mengambil tema ini, belajar kitab suci, itu adalah pasti kita tahulah kasus pelanggaran kebebasan intoleransi, ada penggerebekan, orang lagi ibadah digebek, terus ada apa? Diskriminasi, ada intimidasi, ya, ada pembubaran kegiatan keagamaan, penyerangan, provokasi, ujaran kebencian, ya. Pasti kita dengar beritanya, dan itu banyak sekali. Ini nyatanya saya cari sumber-sumbernya, itu dimunculkan atau ditanamkan dari ceramah-ceramah keagamaan yang berisi ajakan intoleran dan kebencian, dan disertai pemahaman kitab suci yang fanatik. Nah, ini frase yang kedua ini yang kadangkala menjebak kita, disertai pemahaman kitab suci yang fanatik. Kadang kan kita bertanya-tanya ya, orang yang justru belajar kitab suci, justru mendalami ayat-ayat suci itu, justru kadangkala yang sulit untuk diajak diskusi, ya. Entah itu karena belajarnya di mana, atau memang kurang dalam, atau bagaimana, tetapi itulah kenyataannya yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Jangan-jangan ya, kita ada Bible study ini, kita nanti jatuhnya ke situ. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan. Maka saya mau menarik tentang itu, latar belakang itu, untuk kita memahami belajar kitab suci itu apa sih, gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, kalau kita dalami Ardas Keuskupan Agung Jakarta, salah satu cita-citanya adalah menjadi pembawa sukacita Injil. Menjadi pembawa sukacita Injil. Atau dalam ensikliknya kan ada, bukan ensiklik ya, eksortasi itu Evangelii Gaudium. Membawa sukacita Injil. Nah, di situ ada dua tegangan. Yang pertama, kita semua gereja sebagai persekutuan nih, kita kan lagi bertemu nih, lagi bersekutu ya. Terlebih masyarakat, secara lebih luas masyarakat dunia, untuk menciptakan situasi yang lebih baik. Itu salah satu yang gereja sebagai persekutuan. Tetapi di sisi lain,
kitab suci menjadi salah satu sumber inspirasi Kristiani bagi prinsip-prinsip moral untuk mencari ya inilah nilai-nilai moral, panduan, pedoman buat kita bertindak. Nah, kalau kita lihat nih, ya, kalau kita berat ke sebelah, kalau kita berat ke hanya gereja sebagai persekutuan yang terbuka, kita nggak punya dasar yang kuat. Karena kan salah satu dasar kita adalah kitab suci, selain juga tradisi dan magisterium. Kalau kita berat ke sebelah ke kiri atau kanan ya? Kalau di layar di sebelah kiri ya, gereja yang terbuka. Kalau kita berat ke situ, ya kita nggak punya dasar yang kuat. Tetapi kalau kita berat ke kanan juga, jadi tadi yang saya bilang, menjadi fanatik. Apa-apa kita melihatnya, wah kitab suci berkata begini, kitab suci ngomongnya gini ya. Tapi kan kita hidup di tengah masyarakat yang juga punya nilai-nilai prinsip-prinsip tertentu. Maka terus-menerus sehingga kita menjadi pembawa cita Injil. Sampai di situ lanjut dulu. Nah, wah tumpuk-tumpuk gini ya. Belajar sabda Allah, kitab suci itu apa? Kitab suci menjadi sumber kebenaran yang menyelamatkan. Sumber kesusilaan. Kalau kita buka-buka De Verbum, nih ya, nih bukunya kelihatan nggak nih ya? De Verbum, itu ada kata-kata itu. Kitab suci sebagai sumber kebenaran. Yang perlu apa? Diwartakan. Diwartakan buat siapa? Buat diri sendiri dulu pertama. Diri sendiri, lalu diwartakan kepada orang lain. Dengan apa? Di situ udah saya tuliskan tuh. Dengan kata-kata dan perbuatan. Maka kitab suci itu menjadi sumber segala kebenaran bagi kita yang menyelamatkan untuk diwartakan kepada diri sendiri. Menelisik, mengambil pisaunya dari dokumen ini, Verbum Domini. Jadi tahun 2008, Paus Benediktus mengeluarkan sebuah eksortasi ya, surat anjuran yang mengajak seluruh gereja untuk merenungkan kembali sabda Allah untuk menghadapi tantangan baru dunia sekarang. Salah satunya apa ya, dengan kita Bible study ya. Bible study atau kursus kitab suci atau mendengarkan sabda Tuhan di gereja. Refleksikan kembali sabda Allah untuk menghadapi tantangan baru dunia sekarang ini. Misalkan tantangan baru dunia sekarang ini adalah persoalan lingkungan hidup. Bagaimana kita merefleksikan misalkan kisah kejadian yang diambil tentang penciptaan, lalu bagaimana kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Nah, itu dituliskan Paus Fransiskus, ensikliknya Laudato Si. Semacam itu yang membuat kita terus-menerus. Jadi sabda itu hidup. Sabda itu tidak akan pernah mati. Apa dokumennya nih? Kalau pernah dengar dokumennya itu Verbum Domini. Verbum Domini. Ya. Dalam Verbum Domini itu ada 3 bagian yang besar yang bisa kita refleksikan bersama. Apa sih sebenarnya belajar kitab suci? Ada sabda Allah, Verbum Dei, bahasa Jawa itu Verbum Dei. Sabda Allah dalam gereja, Verbum in Ecclesia. Lalu yang ketiga, sabda Allah dalam dunia, Verbum in Mundo. Jadi 3 itu yang mau kita pakai sebagai lihat belajar sabda Allah tuh bagaimana sih? Lanjut tuh. Sebentar. Saya kecepatan nggak ya ngomongnya? Enggak kok. Enggak ya? Enggak. So far aman. Ya oke. Cepat, tidak terlalu lambat. Kalau cepat bilang aja ya. Kalau saya putus-putus bilang aja. Oke. Nah, Ya, tadi saya bilang ada 3 panah yang bisa kita pakai ya untuk melihat belajar kitab suci itu apa gitu. Harus tepat ya. Sabda Allah. Kita harus menyadari bahwa Allah dengan cinta kasih-Nya mewahyukan diri sepenuhnya
dalam diri Yesus yang kita kenal dengan peristiwa sabda telah menjadi manusia. Inkarnasi Allah yang telah menjadi manusia masuk ke dalam daging. Gambarannya begini, ya. Mewahyukan diri. Allah itu kan dalam perjanjian lama yang kita kenal kan tidak melihatkan mukanya. Yang digambarkan hanya dengan cahaya, ya. Misalkan Musa di atas bukit itu dia hanya lihat cahaya, atau dilambangkan dengan tiang awan, atau dilambangkan dengan api dan macam-macam. Itu perjanjian lamanya ada, tetapi kita tidak mengenal, tetapi sulit membayangkan ya siapa itu Allah. Maka di dalam diri putranya bukan diri. Ibaratnya gini, kalau simulasinya gini. Kalau saya tutup muka nih ya, misalkan ya. Kan nggak kelihatan muka saya. Nih. Allah mewahyukan itu berarti membuka. Gini, membuka. Saya jadi kelihatan. Nah, begitulah kira-kira peristiwa yang kita imani sebagai inkarnasi. Allah membuka diri untuk dikenal oleh manusia. Sehingga kita mengenal Allah dalam diri Yesus itu. Maka di sini yang Suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Oke. Karena putus-putus tadi. Kita ulang ya. Karena Allah mewahyukan diri. Kalau mengalami nih ya, saya paling tidak mengalami ya. Kadang namanya siapa ya? Gitu ya. Namanya siapa? Tapi mukanya kenal nih. Oh iya, mukanya kenal, tapi saya lupa namanya. Mukanya kenal, berarti kita kadangkala dalam alam bawah sadar kita mengenal mukanya. Dan kita walaupun lupa namanya, kita mengenal mukanya. Nah, itulah yang dibuat oleh Yesus. Sabda Allah itu sungguh hadir di dalam diri kita, sehingga itu menjadi dialog. Ya, menjadi dialog, menjadi komunikasi kita yang lebih mudah antara Allah dan manusia. Itu sabda Allah yang kadangkala mungkin kita skip ya dalam pembelajaran Bible study itu. Lalu yang kedua, sabda Allah dalam gereja. Sabda Allah direnungkan melalui perayaan liturgi dan sakramen. Ya ini pasti kita sudah merasakanlah setiap misa, setiap berdoa, setiap apapun, rosario pun, kita sebenarnya merenungkan sabda Allah. Kan peristiwa-peristiwa itu kan, ya 20 peristiwa itu kan diambil dari kitab suci. Kita merenungkan sabda Allah dalam perayaan liturgi dan sakramen itu. Itu juga yang kadangkala kita misalkan dalam renungan-renungan, dalam macam-macam hal yang kita dengarkan atau kita tonton. Lalu yang ketiga, yang ini yang menjadi kegiatan kita, sabda Allah dalam dunia. Kitab suci menjadi terang untuk menuntun gereja dalam misi dan evangelisasi. Nah, ini kitab suci menjadi terang bagi kita. Untuk apa? Untuk bermisi dan berevangelisasi. Jangan anggap misinya itu kita harus pergi jauh. Enggak. Evangelisasi artinya kita harus mengkristenkan orang. Itu enggak. Tetapi bagaimana kita punya misi. Kan kita kalau setiap misa kan, pergilah kamu diutus mewartakan kasih Tuhan. Nah, itu misi kita. Mewartakan kasih Tuhan, mewartakan sukacita Tuhan. Evangelisasi, ya kita hidup seturut dengan sabda Allah. Itu yang menjadi panah, anak-anak panah yang bisa bidik bagaimana kita mendalami atau belajar kitab suci. Lanjut dulu. Ya. Belajar kitab suci artinya apa? Nah, ini sudah saya
rumuskan sedikit ya. Yang pertama tentu mengetahui dan memahami. Mampu mengetahui dan memahami kitab suci itu sendiri. Ya, kadangkala kan ya saya enggak ya dalam Bible study biasanya itu kita ada ayat-ayat kitab suci pasti juga kita renungkan, kita ambil nilai-nilainya, menemukan inspirasi hidup. Tetapi dalam kuliah-kuliah begini, teman-teman, guys. Romo, suaranya tadi tolong diulang. Oke. Kita mengetahui dan memahami. Artinya apa mengetahui dan memahami itu? Mengetahui artinya kita bukan hanya sekedar, iya kita baca gitu. Kita tahu, oh iya, kitab suci ada Injil, ada 4 Injil, oke. Ada perjanjian lama, baru, dan lain-lain. Oke, kita tahu itu semua. Tapi apakah kita paham? Belum tentu. Ya, belum tentu kita paham. Gunanya paham di sini untuk apa? Misalkan gini ya teman-teman. Ada ayat yang menuliskan, kalau tanganmu menyesatkan, potonglah, ya. Kalau matamu menyesatkan, kita tahu tuh. Kita tahu ayat itu. Tapi kita paham nggak? Kalau kita nggak paham, ayat itu berbicara begitu, ya kita potong tangan. Mata kita berbuat dosa, ngelihat yang nggak benar, kita cungkil gitu ya. Mengetahui dan itu. Sekarang banyak kursus-kursus teman-teman, kursus-kursus yang mendalami kitab suci. Mendalami, bukan ya, tetapi mendalami ditulis. Bagaimana situasi saat para rasul atau penulis Injil itu, atau Paulus, ya, bagaimana sih kultur jemaat Korintus, kami. Sehingga nih ya teman-teman, ini Suaranya putus-putus, Mo. Suaranya putus-putus, Romo. Halo. saya unmute nih. Tunggu sebentar. Masih nggak? Oke, udah enggak. Masih kedengeran? Masih kedengaran. Oke. Normal sih sekarang. Oke, ya. Ya, saya ulang ya. Supaya kita paham, supaya apa? Supaya kita nggak comot-comot, main comot-comot aja begitu. Wah, ini ayat bagus nih. Oke, aku ambil. Wah, posting gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya konteksnya apa. Mengetahui dan memahami. Belajar kitab suci itu mengetahui dan memahami. Sekaligus juga apa? Maka kita juga mencoba mempelajari dunianya. Contoh nyatanya apa deh? Contoh nyatanya kan soal perumpamaan. Ya, kalau kita itu perumpamaan, kita asing sebenarnya dengan perumpamaan itu. Karena mungkin dari kecil kita dijelaskan, oh perumpamaan ini maksudnya ini, perumpamaan ini maksudnya ini. Tetapi buat orang di kebudayaan lain mungkin asing. Karena ya kita nggak mungkin ya, kita nggak paham misalnya pohon sesawi itu. Pohon sawi itu kecil, mana bisa sih buat bertengger burung gitu. Itulah konteksnya, butuhnya memahami itu. Apa sih sumur Yakub itu apa sih? Sehingga Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perumpamaan lain misalkan soal mencuci kaki saat makan, membasuh kaki dengan rambut, itu maknanya apa sih? Memahami apa konteksnya, kita akan sulit.
belajar kitab suci. Maka saya yakin orang yang belajar kitab suci itu pasti belajarnya terus-menerus. Ya, nggak akan pernah habis lah belajar kitab suci. Kan tentu belajar kitab suci nilainya. Apa sih yang bisa kita dapat ya dari kitab itu? Lalu menemukan inspirasi hidup. Ya, menemukan inspirasi hidup yang bersumber dari kitab suci. Inspirasi hidup misalkan apa? Moto-moto hidup. Setelah tadi paham, oh ya, saya moto hidupnya itu terima kabar gembira, dan itu menjadi moto hidup kita mau menghidupi demikian. Itulah menemukan memahami, merefleksikan nilai, menemukan inspirasi hidup yang bersumber dari kitab suci. Lanjut, Dok. Apa Romo? Sorry. Chatnya nggak ada ya? Chatnya Ada pertanyaan nggak? Sampai di situ belum ada pertanyaan ya? belum. Tidak ada Romo. Oke, jadi semoga jelas Pertanyaan. belajar kitab suci itu gunanya untuk apa? Supaya sama kitab suci ya. Kita tetap harus hidup kita sama kitab suci, tetapi jangan jadi fanatik. Seakan-akan kita sudah tahu kitab suci, padahal kita belum memahaminya betul. Kecenderungannya orang yang belajar kitab suci adalah dia menjadi semacam punya kesombongan dalam dirinya. Itu yang saya alami ya, yang bertemu dengan beberapa orang yang belajar kitab suci itu merasa, oh saya lebih tahu, saya lebih mendalami kitab suci daripada orang lain. Belum tentu. Jangan-jangan orang lain juga lebih mendalami. Itu ya, belajar kitab suci. Lalu yang selanjutnya, bagian kedua ya, OTW kudus. Berjalan menuju kekudusan, menjadi orang kudus ya. Saya mau mengajukan pertanyaan itu ya. Bagaimana sabda Allah membantu para murid Kristus menjadi kudus? Pertanyaannya itu. Lalu alaminya. Ayo, lanjut. Ini ya. Kalau besok kita merayakan kenaikan Tuhan, bacaannya itu dari Matius 28 ini, salah satu ayatnya. Ini disebut amanat agung. Amanat agung Yesus Kristus. Sebelum dia naik surga, pesan terakhirnya adalah ini. Yang akan kita dengarkan besok dalam perayaan Ekaristi. Ya. Saya bacakan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajar lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Di situ ada 3 kata yang saya merahin, yang saya saya tuju ya. Pergilah, ajarlah segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi ada dimensi, ada perintah untuk pergi. Artinya apa? Kita senantiasa mewartakan tadi. Mewartakan untuk siapa? Untuk diri kita, untuk orang lain. Dengan kata-kata dan perbuatan. Ajarlah ya tadi dengan kata-kata dan perbuatan. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini yang menarik. Frase kedua ini adalah yang menarik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu kuperintahkan kepadamu. Ya, harus diingat tuh. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Lanjut. Oke. Ya. Apa sih yang diperintahkan Yesus tuh? Ya. Apa yang diperintahkan Yesus? Di dalam kitab suci, di situ saya tulis. Banyak sekali norma, aturan, hukum, dan kumpulan perintah. Kalau kita bisa menemukan banyak sekali itu. Norma, jangan membunuh, jangan mencuri,
aturan hukum mengenai puasa, kumpulan perintah dan macam-macam. Tetapi perlu diingat tadi ya, bahwa semuanya itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks tertentu. Jadi normanya, aturannya, hukumnya itu pasti ada konteks-konteks budaya tertentu. Maka diperlukan sebuah penafsiran, pembelajaran, nah ini Bible study, pendalaman agar norma-norma itu tidak semata-mata menjadi panduan ketat dalam melaksanakan perbuatan kita. Ya, perintah Tuhan itu banyak sekali, banyak norma, aturan, hukum, dan kumpulan perintah yang ada dalam kitab suci. Tetapi sekali lagi itu perlu ditafsirkan, perlu dipahami konteksnya, supaya kita tidak menjadi fanatik, tidak menjadi ketat dalam pelaksanaannya. Nah, salah satu perspektif atau pisau untuk merefleksikan kitab suci adalah dengan melihat keutamaan-keutamaannya. Ya. Di situ ada norma, ada hukum, ada aturan, ada perintah, tetapi kita melihatnya dalam rangka atau dalam pisau keutamaan. Apa itu keutamaan? Lanjut. Nah, kalau keutamaan nih, keutamaan itu adalah sifat yang tertanam secara kuat pada setiap pribadi yang memilikinya. Sifat ini terus-menerus merasuki pribadi, terus-menerus dan mempengaruhi cara hidup dengan karakteristik yang khas. Misalkan apa ya? Tapi pertama saya bilang keutamaan itu dapat dipelajari ya. Keutamaan itu tidak serta-merta kita lahir punya keutamaan ini, enggak ya. Tetapi keutamaan adalah sifat yang ditanamkan ya secara kuat dalam setiap pribadi. Misalkan apa? Misalkan seorang anak dilahirkan atau besar di dalam keluarga yang memiliki keutamaan sosial yang tinggi. Maka anak itu secara sadar ataupun tidak sadar itu tertanam. Oh ya, saya itu diajak untuk memberi. Oh, orang lain itu juga butuh bantuan gitu. Atau orang lain itu dibantu gitu. Ah, itu keutamaan itu misalkan. Maka misalkan seorang anak yang lahir dari lingkungan yang jahat, tetapi dia dibesarkan, ditanamkan keutamaan yang baik. Maka mungkin saja dia punya keutamaan yang baik. Dia punya keutamaan yang baik yang tidak seperti keluarganya misalkan gitu. Maka keutamaan itu ditanamkan dalam setiap pribadi. Dan terus-menerus penerus merasuki sehingga menjadi karakter yang khas. Misalkan kalau kita ketemu orang ya, ketemu teman, oh dia tuh ringan tangan, suka membantu ya. Nah, itu salah satu keutamaan yang ditanamkan. Dan itu menjadi satu karakter. Oh ya, ketika dia ada melihat temannya sulit, karakter itu muncul. Oh, dia ringan tangan untuk membantu. Itulah keutamaan. Jadi bisa dipelajari, terus-menerus merasuki setiap pribadi, dan akhirnya sudah tertanam, ketika ada peristiwa sesuatu, keutamaan itu yang muncul. Karakter itu yang muncul, tidak yang lain. Sehingga tanggapannya, oh iya kalau ada teman kesusahan, saya ringan tangan membantu. Itulah yang disebut keutamaan secara sederhana. Lanjut, Dok. Nah, kalau dalam kitab suci, Paulus itu menyebut nilai-nilai keutamaan itu sebagai buah-buah Roh Kudus. Buah-buah roh. Tentu ada kasih, sukacita, damai, sabar, dan lain-lain. Keutamaan itu sebagai buah-buah roh. Tentu juga masih banyak yang lainnya. Tetapi buah-buah roh secara spesifik disebut Paulus sebagai juga nilai keutamaan. Seiring berjalannya waktu, kitab suci yang kita punya sekarang ya, kitab suci yang kita baca sekarang, itu menjadi sumber
sumber keutamaan Kristiani kita. Sumber nilai-nilai keutamaan Kristiani untuk hidup kita. Contohnya apa? Langsung aja deh, lanjut. Contohnya misalkan keutamaan Kristiani. Siap sedia. Bukan dalam Matius 4, 18, 22. Kisah mengenai Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Keutamaan Kristiani yang mau dibangun, yang mau kita refleksikan adalah misalkan salah satunya, siap sedia. Waktu itu kan Simon dan Andreas langsung meninggalkan kapalnya, perahunya, untuk mengikuti Yesus. Disitulah keutamaan siap sedia yang kita dapat dari suci. Atau contoh lain, melayani dengan rendah hati. Dari Lukas 17 ayat 10, kisah pembasuhan kaki yang kita ulangi setiap Kamis Putih misalkan. Di situ keutamaannya melayani dengan rendah hati. Seperti yang ditunjukkan menjadi nilai keutamaan siapa? Monsinyur Haryo, Kardinal Suharyo tuh melayani dengan rendah hati menjadi motonya. Itulah nilai-nilai keutamaan Kristiani. Atau hidup bijaksana. Kita udah lihat Galatia 5, 16, 26. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Kita diajar keutamaan kebijaksanaan. Atau contoh yang lain, mudah bersyukur. Lukas 10 ayat 21. Ucapan syukur dan bahagia Yesus. Disitulah ya, mudah siap sedia, melayani, bijaksana, bersyukur, dan tentu saya yakin masih banyak lagi. Dan setiap Bible study yang dilaksanakan, mengambil satu keutamaan-keutamaan tertentu. Misalkan cinta yang tak bersyarat, atau apalagi kemarin itu ya, mengeluh boleh, tetapi kita harus tetap berpaut pada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Itulah nilai-nilai keutamaan yang bisa kita ambil. Lanjut. Santo Athanasius mengatakan bahkan dia mengatakan nih, seorang bapak gereja ya, Santo Athanasius, bahwa seluruh kitab suci itu adalah guru keutamaan. Dari mana kita bisa mengambil keutamaan-keutamaan itu yang dari kitab suci banyaknya? Ada 3 kategori. Ya. Kalau ketika kita membaca kitab suci, kita baca pasti kan dengan bimbingan Roh Kudus. Saya yakin orang yang membaca kitab suci itu pasti dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang sama ketika membimbing para penulis untuk menuliskan kitab suci, kata-kata itu. Roh Kudus yang sama juga membimbing kita yang membaca kitab suci. Hari ini, sekarang ini misalkan, kita baca, Roh Kudus menerangi. Maka saya yakin pasti setiap pribadi yang membaca kitab suci, merefleksikan nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci, itu pasti terbentuk karakternya. Paling tidak oh iya, setelah saya membaca ini kok ada yang menarik ya. Oh, ternyata ayat ini menarik nih buat saya. Tapi belum tentu juga buat yang lain itu menarik. Buat yang lain, bagian ini yang menarik buat saya nih. Karena itu relate dengan hidup saya. Karena itu saya alami betul-betul. Ada orang yang membaca kisah misalkan Yesus di Taman Getsemani. Ada orang yang sungguh benar-benar jadi galau gitu seperti Yesus. Tetapi ada orang-orang yang justru menjadi berani menghadapi situasi-situasi yang sulit misalkan. Itu kan setiap pribadi itu pasti saya yakin dibimbing oleh Roh Kudus ketika membaca kitab suci dan membentuk dirinya. Apa yang dia baca itu membentuk dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita menuju kekudusan? Kisah tokoh-tokoh dalam kitab suci dapat menjadi panutan atau teladan bagi kita yang membacanya. Pasti kita ada tokoh-tokoh lah yang kita kenal lah dalam kitab suci. Perjanjian lama pasti ada kenal Musa, Daud, Salomo.
Perjanjian baru misalkan ya Tuhan Yesus sendiri, para rasul, atau murid-murid lain. Tokoh-tokoh itu menjadi panutan dalam kita. Misalkan tadi saya bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yaitu kita meneladan tokoh Maria yang membuat kita, membantu kita untuk meneladani, oh iya seperti Maria yang menuruti kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga adalah kitab suci yang dibaca, didengar, dan direnungkan membantu penghayatan identitas murid-murid Kristus. Artinya apa? Mungkin bahasanya itu susah, tetapi artinya apa yang sederhana? Kitab suci kita masing-masing pegang. Isinya sama, isinya sama. Isinya sama, tetapi walaupun kita tetap bisa merefleksikannya berbeda-beda, tetapi kita mengetahui bahwa, oh ya, identitas murid-murid Kristus, identitas orang Katolik itu seperti ini loh. Yang ada dalam kitab suci. Yang kita bisa renungkan dalam kitab suci. Sehingga kalau kita belum hidup menurut kitab suci, kita menjadi, ada sesuatu yang kurang nih. Harusnya demikian, ya. Harusnya demikian. Ketika kita bingung, aduh mau ngapain ya? Kadang kan orang kembali, kembali kitab suci berbicara apa ya? Sebagai satu kesatuan, persekutuan, murid-murid Tuhan, kitab suci itu bicara apa ya? Oh, bicara demikian. Maka kita itu membentuk identitas kita sebagai gereja sebenarnya. Yang tidak dimiliki, mungkin ya, tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain. Atau murid-murid lain. Nah, itulah yang menjadi bagaimana kita menuju kekudusan. Membaca kitab suci pasti ya, sehingga kita terbentuk karakternya. Membaca kitab suci dengan meneladan tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci itu. Dan menjadi acuan buat kita. Oh iya, nilai-nilai yang dibicarakan dalam kitab suci itu ini. Saya bagaimana ya? Oh, saya sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan nih. Coba saya baca kitab suci, oh ternyata ada di dalam kitab suci sesuatu yang menyentuh hati saya. Menjadi identitas persekutuan kita. Itulah yang menjadi benang merah perjalanan, ya, perjalanan kita menuju kekudusan. OTW kekudusan itu adalah ya ini, dengan belajar kitab suci, bukan hanya sekedar belajar, tetapi menjadi keutamaan. Menjadi milik ya, menjadi nilai-nilai itu tertanam dalam hati. Sehingga pada akhirnya saya tulis begini, akhirnya yang terakhir. Lanjut tuh. Akhirnya yang terakhir, saya kutipkan kata-kata demikian. Sabda Allah bukan hanya mewartakan kata-kata penghiburan, melainkan juga kata-kata yang membuat orang tergugah, ingin bertobat, agar menjadi manusia baru dan bersatu dengan Allah. Kekudusan artinya bersatu dengan Allah. Maka sabda Allah dalam kitab suci itu bukan hanya soal penghiburan, tetapi ada kalanya kita digugah, dibuat gelisah, atau bahasa kasarnya lagi, kita ditampar oleh ayat itu. Supaya apa? Supaya kita bertobat, menjadi manusia baru, dan akhirnya mencapai kekudusan, bersatu dengan Allah. Itulah seluruh benang merah, bagaimana kita belajar kitab suci, mengetahui, memahami, refleksikan nilai-nilainya, sehingga kita ini bisa bertobat itu. Harus digarisbawahi itu, bisa bertobat untuk menjadi manusia dan bersatu dengan Allah. Maka kekudusannya di situ. Menjadi manusia baru dan bersatu dengan Allah. Menjadi kudus dengan belajar kitab suci. Tentu menjadi kudus bukan hanya dengan belajar kitab suci. Tapi kan dalam konteks ini kita membahas tentang Bible study. Bagaimana kita mendalami, orang-orang yang ingin mendalami kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya.
segitu saja. Nanti kita diskusi yang lebih dalam. Saya sengaja tidak banyak-banyak. Semoga ini membantu kita menjadi garis benang. Menjadi benang merah. Bible study itu buat apa sih? Ya. Itu kalau mau lebih lanjut ya. Lebih lanjut, di situ ada Sukacita Podcast, di situ Romo-romo muda lah itulah ya. Apa nih, Mom?